Order sekarang, klik link di deskripsi. Justin Hubner selangkah lagi bermain di Liga Primer Inggris. Ia sudah beberapa kali masuk radar pelatih tim utama Wolves, Vitor Pereira. Itu tandanya Justin Hubner makin dipertimbangkan untuk memasuki tantangan yang lebih besar lagi. Lantas, bagaimana perjuangan Justin Hubner menembus skuad utama Wolverhampton Wanderers? Sebelum membahas kisahnya, yuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu tak ketinggalan video terbaru dari Starting 11 Story. Sebagai pemain sepak bola, Justin Hubner punya mimpi besar. Dirinya kelak ingin bermain di Premier League. Untuk mencapainya, Hubner memulai karir di Brabant Youth dengan serius. Hasilnya, dia dipanggil ke FC Den Bosch. Namun, impian Hubner untuk bisa bermain di Liga Primer Inggris masih perlu perjuangan. Hubner harus menjadi yang terbaik di FC Den Bosch. Benar saja, 3,5 musim di FC Den Bosch, Hubner jadi pemain yang menonjol. Hingga akhirnya datang tawaran dari Wolves. Tentu saja ini kesempatan yang bagus bagi Justin Hubner. Dia pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu dan segera pindah ke Wolves. Meski Direktur Teknik Den Bosch, Bert Ruijs, ingin mempertahankannya, tapi Hubner keburu ingin memenuhi mimpinya untuk main di Liga Inggris. Wolves jelas lebih besar daripada FC Den Bosch. FC Den Bosch hanyalah klub kecil yang bermain di Liga 2 Belanda. Justin Hubner pun tak pikir panjang untuk menandatangani kontrak pertamanya berdurasi 7 bulan bersama Wolverhampton Wanderers. Manajer Akademi Wolves sangat bergembira dengan kedatangan Justin Hubner. Baginya, Hubner telah mencatatkan capaian positif bagi tim. Hubner bahkan mencetak gol spektakuler pada menit 90 saat melawan Norwich City U18 di Piala FA 2020. Hubner memang jadi pemain yang diandalkan oleh pelatih Wolves U18 Steve Davis. Pemain abroad itu selalu main penuh. Namun sejak awal 2022, Hubner tak dimasukkan lagi ke dalam skuad. Hubner mengalami struggle hebat di musim kedua bersama Wolves. Ia sempat tak memiliki menit bermain yang cukup, hingga pada akhirnya pemain bertinggi 187 cm itu dipinjamkan ke klub lain. Kebetulan muncul minat dari klub Jepang Cerezo Osaka. Hubner dinilai tepat untuk menambal lini belakang klub asal prefektur Osaka itu yang dihajar cedera. Hubner pun benar-benar dipinjamkan ke Cerezo Osaka pada Maret 2024. Menurut Steve Davis yang ketika itu sudah menjabat sebagai manajer peminjaman pemain, meminjamkan Hubner ke Cerezo Osaka adalah keputusan yang juga baik buat pemain. Dengan dipinjamkan ke klub Jepang, Hubner bisa mendapat menit bermain yang mungkin sulit didapatkan di Wolves Youth. Steve Davis yakin Hubner bakalan semakin berkembang jika dirinya mau dipinjamkan ke Cerezo Osaka. Sebab di J-League punya gaya sepak bola yang kuat, Hubner dapat berkembang dengan pengalamannya main di Cerezo Osaka. Di liga yang berbeda, Hubner akan belajar sesuatu yang berbeda. G1 League akan memberikan pijakan yang dia perlu untuk terus maju. Di Cerezo Osaka, menurut Steve Davis, belum ada bek yang memiliki kemampuan seperti Hubner. Dengan kemampuan yang berbeda, yang bisa main di banyak posisi, Justin Hubner akan menciptakan keseimbangan dalam tim, sehingga Hubner bisa mendapatkan menit bermain yang cukup. Namun faktanya di Cerezo Osaka pun Hubner hanya mendapat menit bermain yang sedikit. Hubner hanya mendapat 83 menit bermain di bawah pelatih Cerezo Osaka, Akio Kogiko. Peluang Hubner untuk bersinar di Cerezo Osaka pun gagal. Pemain Indonesia itu gagal menaklukkan tantangan di Liga Jepang. Hubner pun dipulangkan ke Wolverhampton Wanderers pada 16 Juli 2024 setelah masa pinjamannya selesai. Malang, sekembalinya Hubner ke Wolves, ia mendapati bahwa tempatnya sudah dihuni oleh pemain lain, Dexter Lembikisa. Pelatih Wolves U21 kala itu, Jamie Collins pun tak memasukkannya ke dalam skuad dari Agustus hingga awal Desember 2024. Hubner tercatat tak bermain dalam 7 laga Wolves U21. Tentu saja ini membuat Hubner merasa tak diberi tempat di Wolves.
Ia pun sempat menyatakan ingin hengkang dari klub jika memang Wolves tak membutuhkannya lagi. "Saya akan meninggalkan klub ini. Gila, karena pemain terbaik di sini tidak punya kesempatan," tulis Hübner di sosial medianya. Meski tak dimainkan di klub, Hübner mentas di Timnas Indonesia 3 kali. Hübner jadi starter saat Timnas Indonesia melawan Australia, Jepang, dan Arab Saudi. Setelah menjadi pemain kepercayaan Sinteyong dan diturunkan di 3 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut, barulah pelatih Wolves, Jamie Collins, mempertimbangkan Hübner masuk skuad pada pertengahan Desember. Hübner masuk ke dalam skuad saat tim Serigala itu bertemu Aston Villa U21. Dalam laga itu, Hübner mencatatkan hasil positif dengan membawa kemenangan 4-0. Sejak saat itu, Hübner dipercaya lagi oleh sang manajer Jamie Collins. Dirinya selalu jadi line up bagi Wolves. Kesempatan yang diberikan Jamie Collins tak disia-siakan oleh Justin Hübner. Ia mengerahkan segala kemampuannya demi bisa bertahan di starting line up. Syaratnya, seperti yang dikatakan oleh Steve Davis, Hübner harus tampil konsisten dalam 90 menit. Itu kunci jadi pemain yang sukses. Benar saja, berkat bermain konsisten di pertandingan sebelumnya, Hübner diturunkan kembali di pertandingan selanjutnya. Tepatnya saat Wolves U21 melawan Crystal Palace pada 20 Januari 2025. Dalam kesempatan itu, Hübner membawa kemenangan tim. Wolves U21 menang tipis 1-0. Rentang waktu dari pertengahan Desember 2024 hingga Maret 2025, Hübner selalu dipercaya pelatih Wolves U21 Jamie Collins untuk jadi line up. Hasilnya cukup memuaskan. Ketika Hübner dimainkan, Wolves U21 hanya menelan 2 kekalahan dari 7 pertandingan yang dilakoni. FYI saja, saat Wolves dilatih Gary O'Neill, Hübner sebenarnya pernah masuk daftar susunan pemain saat melawan Arsenal pada Desember 2023. Sebelum dipromosikan masuk ke tim utama pada musim lalu, tepatnya 9 Maret 2024. Dirinya bersanding dengan Nelson Semedo, Craig Dawson hingga Totti Gomez. Namun Hübner belum diberikan debut di tim utama. Lalu di era kepelatihan Vitor Pereira, Hübner sempat berlatih bersama dengan pemain utama Wolves pada 12 Februari 2025. Pemain timnas Indonesia itu latihan bersama Hwang Hee-chan, Matt Doherty, dan Nelson Semedo. Namun sayang sekali Hübner belum mampu bersaing dengan pemain lain. Ia tak dipilih Vitor Pereira, Hübner pun dikembalikan lagi ke Wolves U21. Selepas dari situ, Hübner didapuk jadi kapten kesebelasan U21. Hübner menjalankan tugas dengan baik. Wolves U21 memetik kemenangan tipis di kandang Tottenham dengan skor 3-2. Apakah sampai di situ saja? Tidak. Pemain yang dijuluki Preman itu juga menunjukkan penampilan yang luar biasa saat melawan Rochdale di laga lanjutan England National League Cup. Hübner jadi bintang di laga itu. Hübner menciptakan gol penyama kedudukan di saat Rochdale memimpin laga dengan skor 2-1 di babak kedua. Saat laga sudah memasuki babak tambahan, Hübner tampil menyelamatkan Wolves dari kekalahan. Hübner yang maju ke kotak penalti menyambar bola yang dikirim rekannya dari luar kotak penalti. Gol pun tercipta di menit 90+6 lewat skema umpan lambung. Hübner dan CS harus melakoni drama adu penalti. Pemain yang pernah dipinjamkan ke Cerezo Osaka itu jadi salah satu eksekutor penalti. Hübner menyumbang 1 gol. Wolves pun menang dalam drama adu penalti dari Rochdale dengan skor 4-1. Penampilan mengesankan Hübner tentu saja akan menaikkan daya tawarnya di Eropa. Ia bakal makin dipertimbangkan oleh pelatih Wolves, Vitor Pereira. Bukan tidak mungkin jika penampilannya konsisten, Hübner benar-benar bermain untuk skuad utama Wolves. Semoga saja begitu.